Hai teman-teman, di video ini kita akan bahas tentang Real Business Cycle Growth Model. Ini adalah lanjutan bahasan dari Neoclassic Growth Model yang labor supply-nya itu elastik. Nah, sekarang kita lihat nih, karena sekarang kita punya labor supply yang elastik, kita harus ngeliat lagi nih gimana perilaku dari household dan firm itu sendiri. Labor supply kan datangnya dari household. Jadi kita lihat household dulu ya. Labor supply. Nah, sekarang di household itu fungsi utility yang dimiliki adalah seperti ini. Di sini ada beberapa yang beda nih. Kan sebelumnya cuma ada ini ya konsumsi aja kan, len CT. Sekarang ada ini. Beta, len, L, min, LT. Nah, di sini nih. Di sini sekarang kita punya asumsi kalau household itu punya choice antara dia mau kerja atau nggak kerja. Nggak kerjanya berarti ngapain? Itu yang kita sebut leisure. Nah ini ya, jadi elemen LT ini nunjukin waktu leisure. Jadi dia bagian dari konsumsi juga gitu. Hal yang dia value untuk dia dapat utility. Nah, jadi LT di sini labor supply, L di sini waktu yang dia miliki. Jadi elemen LT itu waktu leisure dia. Beta di sini parameter yang nunjukin importance of leisure dari household itu sendiri. Karena dia punya choice antara dia mau kerja atau enggak, itu yang nyebabin labor supply-nya bukan inelastik. Jadi nggak selalu dia labor supply aja. Maksudnya nggak selalu dia supply labor terus gitu. Tapi dia jadinya elastik gitu ya. Nah, makanya kita sekarang lihat lagi karena kita punya fungsi yang beda. Kita Hamiltonian lagi nih. Hamiltonian lagi, kita lihat. Oke, sekarang berarti fungsi Hamiltoniannya adalah yang di sini ya. Len CT tambah beta len ini kan objektifnya. Terus ini adalah constraint-nya ya dari capital accumulation equation. Oke, berarti kita lihat Hamiltonian FOC yang pertama kita punya diturunin terhadap LT dulu. Berarti dari situ kita punya LT kan adanya di sini dan di sini ya. Berarti kita punya beta, terus karena len diturunin jadi seper L min LT ditambah lambda T WT. Nah, ini di set sama dengan 0. Terus FOC yang kedua diturunin terhadap CT, berarti kita punya seper CT di sini dan di sini. Seper CT min lambda T sama dengan ini di set juga sama dengan 0. Berarti ini kayak dulu kita punya kalau lambda T itu sama dengan seper CT. Terus FOC yang ketiga diturunin terhadap KT lambda T RT. KT di sini ya. T ini di setnya beda nih Hamiltonian, jangan lupa. Di setnya lambda T dikali rho dikurang lambda T dot. Oke. Yang terakhir diturunin terhadap lambda, berarti kan sisanya ini ya. Itu di set sama dengan KT dot. Oke, nah sekarang yang beda kan sekarang kita punya yang ini nih. Yang pertama. Nah, dari sini kita bisa cari fungsi labor supply. Berarti kita mainin ya. Fungsi yang turunannya. Sorry, ini ada miss tadi. Karena ini negatif ya. Turunannya berarti ada negatifnya nih. Minus beta. Berarti kalau sekarang itu kita mainin sama aja kita punya beta per L min LT. Beta per L min LT sama dengan lambda T WT. Terus tadi lambda T-nya kita bisa ganti sama ini ya. Berarti kita punya beta per L min LT sama dengan seper CT kali WT. Berarti kalau kita pindah L min LT-nya naik, kita punya beta CT per WT. Berarti kalau kita mau coba
mau lihat labor supply-nya aja berarti LT-nya kan, yang waktu dia bekerja. Waktu dia bekerja pindah adalah L min beta CT per WT. Nah, ini adalah labor supply, fungsi labor supply-nya sekarang. Nah, ini elastik atau inelastiknya bergantung sama ini si beta di sini nih. Kan tadi beta ini adalah preferensi dia untuk leisure kan. Coba aja kita lihat, kalau betanya itu sama dengan 0 berarti kan yang sebelah sini nggak ada. Kalau nggak ada berarti LT-nya sama dengan L. Artinya semua waktu yang dia punya dia pakai buat kerja. Berarti ini kita punya labor supply yang perfectly inelastic karena dia kerja terus nih. Tapi kalau betanya misalnya positif ya, dia misalnya nge-value leisure gitu. Berarti kita punya betanya positif, kita akan punya labor supply-nya itu, labor LT-nya itu, labor supply bakal kurang dari L. Artinya dia ada waktu dipakai buat leisure gitu. Terus juga kayak biasa dari sini kita bisa mainin kan, bisa nemu apa kita di sini. Kita sama aja punya RT sama dengan rho min lambda T dot per lambda T. Ini dari sini kita bakal dapet kalau lambda T dot per lambda T sama dengan minus CT dot per CT yang kayak kemarin-kemarin ya. Berarti di sini kita punya RT sama dengan rho plus CT dot per CT. Terus sama aja kita punya kalau CT dot per CT sama dengan RT min rho. Ini yang dulu-dulu kita juga udah kenalan, nih namanya optimum consumption path. Oke, kita udah dapet nih behavior dari household-nya. Kita udah tahu behavior dari household, sekarang kita lihat firm-nya ya. Firm. Kita lihat firm itu dia mau maximize profit. Oke, kita punya profit dengan fungsi outputnya fungsi Cobb-Douglas. Oke. Terus ini diturunin kan, turunin terhadap KT akan dapat yang ini diset sama dengan 0 adalah menunjukkan demand for capital. Terus kalau diturunin terhadap LT, kita bakal dapat demand for labor. Ini sama aja nih, kalau kita mainin lagi, kita tadi bisa lihat juga ya kalau fungsi Cobb-Douglas ini bisa kita mainin. Misalnya kalau kita mau lihat LT pangkat 1 min alpha itu adalah YT per A KT alpha gitu. Nah, ini berarti kita bisa ubah nih fungsi yang demand for capital dan labor ini. Berarti kalau yang ini kita bakal punya RT itu sama dengan, ini kan sama aja kayak A, terus ada A LT 1 min alpha per KT 1 min alpha. Berarti kalau kita mainin LT 1 min alpha ya diganti, disubstitusi A kali alpha kali A, terus ini jadi YT per A KT alpha, terus yang bawah masih ada KT 1 min alpha kan. Artinya ini bentuknya sama aja, jadi RT sama dengan alpha YT per KT gitu. Terus kalau yang demand for labor juga bisa kita ganti nih. Saya kita ganti misalnya di sini kan berarti WT itu adalah 1 min alpha A KT alpha per LT alpha. Berarti KT alfanya kita ganti sama aja kita punya 1 min alpha A. Ini ada YT per LT 1 min alpha, terus itu ada LT alpha. Berarti ini sama aja kita punya WT sama dengan 1 min alpha YT per LT. Oke, ini bentuk lainnya aja nih. Nah, sekarang karena kita punya labor supply yang tadi labor supply-nya elastik, kita bisa cari nih sekarang steady state level of labor.
steady state level of labor. Kita lihat ya di sini. Kan fungsi labor kita adalah ini ya. Fungsi labor supply kita. Oke, terus kalau WT itu apa nih? WT. Nah, WT kan kita punya ini kan. WT adalah ini. Berarti kita bisa ganti L kurang beta CT, terus WT-nya kita ganti 1 min alfa YT per LT, berarti bisa naik ya LT. Ini LT. Oke, terus nih dalam kondisi steady state berarti terjadi di long run ya. Asumsinya itu bahwa consumption sama dengan output nih. Consumption sama dengan output karena investmentnya diasumsikan 0 juga. Berarti ini bisa kita coret. Artinya ini sama aja kayak kita bisa LT-nya bisa kita gabungin ya. Berarti kita punya di sini 1 ditambah beta per 1 min alfa. Ini LT sama dengan L. Berarti kita punya steady state level of labor-nya itu adalah L per 1 plus beta per 1 min alfa. Oke, ini kita simpen ya. Nanti bakal berguna pas kita lihat dynamic-nya nih. Oke, ini adalah behavior dari household dan firm. Nah, sekarang kita mau lihat dynamics-nya nih. Apa yang akan terjadi kalau ada perubahan teknologi. Nah, kita lihat yang short run dulu ya. Short run itu artinya KT-nya itu sudah ditentukan. Berarti dia vertical supply of capital. Terus kita tadi punya demand for capital kayak gini yang tadi dari firm dan KS-nya udah ada, demand juga udah ada. Nah, berarti kita tahu bentuknya kayak gini kan. Capital supply-nya vertical tapi capital demand-nya dia downward sloping. Apa yang terjadi ketika ada peningkatan teknologi? Ada peningkatan teknologi ini kan, berarti demand-nya naik. Berarti yang terjadi ada peningkatan R, tapi K-nya tetap ya. Berarti so far kita tahu ini K tetap, tapi R-nya naik. Oke, sekarang kita lihat labor. Karena tadi kita punya supply labor yang bukan perfectly inelastic, kita punya yang elastic ya, dia naik gini, upward sloping. Kita punya demand for labor yang dari firm kayak gini. Oke, berarti apa yang terjadi kalau ada peningkatan A? Di sini ya, peningkatan A berarti labor demand-nya naik. Labor demand naik. Apa yang terjadi di sini? Oh, ada peningkatan L dan peningkatan W. Kalau kita lihat L ada juga nih di sini, LT ada juga di sini. Berarti di sini ada peningkatan LT juga nih menyebabkan capital demand-nya naik lagi. Nah, ini ada capital demand yang naik lagi. Berarti R-nya itu naik lagi. Berarti kita punya di sini nih ya, tadi si labor-nya naik. Di sini labor naik, W-nya juga naik, terus R-nya naik lagi. Oke, gimana dengan Y-nya? Oh, adanya peningkatan A, ada A naik dan juga LT-nya naik. Berarti dia naiknya juga double ya. Maksudnya naik 2 kali gitu. Nah, itu untuk di short run. Nah, sekarang kita lihat untuk long run effects nih. Gimana apa yang terjadi kalau ada peningkatan A di long run. Di long run kita tahu kalau semua variabel menuju steady state ya. Berarti kalau dari sisi household itu kita tahu dia CT dot-nya pasti sama dengan 0. Artinya ini capital supply-nya bakal horizontal nih. Kayak yang kemarin juga capital supply-nya bakal horizontal. Terus kalau dari level of labor-nya, dia juga udah steady state kayak yang tadi kita dapat. Ada ini kan. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti nih kalau kayak gini, adanya peningkatan A nggak bakal ngaruh ke level of labor. Kenapa nggak ada A di sini? Nggak ngaruh. Nih ya, A tidak berpengaruh. Sekarang kita lihat untuk capital. Kalau udah A berarti capital demand-nya naik kan. Artinya kita lihat yang terjadi adalah
adanya nih peningkatan capital tapi R-nya tetap. Berarti kita tahu sekarang capital naik tapi R-nya tetap. Sekarang kita lihat untuk labor-nya ya. Kita tahu labornya bakal menuju steady state aja nih. Steady state, jadi dia tetap ya. Tetap di steady state-nya. Terus kita lihat kenapa dia bisa tetap, karena ada peningkatan A nih. Kan labor demand-nya naik, ada peningkatan A. Terus juga ada peningkatan K kan, peningkatan K, labor demand-nya naik lagi. Itu di offset sama penurunan labor supply karena ada peningkatan C. Ini kan ada peningkatan C. Karena K-nya naik, C-nya naik. Karena C-nya naik, labor supply-nya turun. Nah, turun ini sebesar peningkatan labor demand. Berarti jumlah labornya itu bakal tetap di steady state. Tapi yang terjadi di naik pertama karena ada peningkatan A, terus ada peningkatan K, terus ada peningkatan C. Gitu, berarti Y-nya naik. Terus kalau Y-nya gimana? Y-nya kita tahu ada peningkatan A dan ada peningkatan K. Berarti Y-nya juga naik. Maafkan untuk kualitas suara yang hilang-hilangan tadi. Terima kasih.